Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Shalom Ibu. Shalom, shalom semua kekasih-kekasih Tuhan. Kita percaya Anda semua baik-baik saja. Amin. Karena penyertaan Tuhan yang setia. Amin. Bu, bagaimana sih Bu cara menetapkan kerajaan Allah dalam suatu keluarga? Menerapkan, menerapkan. Karena keluarga kan sebenarnya kerajaan Allah yang kecil di dunia. Harusnya keluarga kita tuh menjadi translator untuk keluarga-keluarga yang lain. Nah, dalam hal ini kita harus tahu pertama menikah memang di dalam Tuhan atau memang bertobatnya sudah masuk pernikahan nggak apa-apa, tapi mulai ciptakan keluarga kita itu menjadi kerajaan Allah, dan itu harus dimulai dari awal. Suami istri yang sudah menikah, apalagi punya anak-anak belum pun langsung dibangun mesbah keluarga untuk berdoa bersama, walaupun masing-masing mempunyai waktu untuk bersekutu pribadi dengan Tuhan. Tapi bangun mesbah Allah di tengah keluarga kita dan mulai kehidupan keseharian. Orang tuanya harus menerapkan tentang hal-hal kerajaan Allah, misalkan makan berdoa dong. Nah, kemudian tiap kali bersyukur, aduh puji Tuhan, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Ya lakukan dalam kondisi apapun, memuji, menyembah. Apa beratnya kita membuka suara menyanyikan pujian? Mungkin tidak serius seperti ibadah di gereja, lagi bersama dengan anak, apalagi anak itu masih kecil-kecil ya. Kemudian lagi mandi, lagi apa, biasakan nyanyian rohani itu menjadi kehidupan pujian kita. Dan kemudian ya mulai ajak anak-anak setiap kali, yuk doa dulu, mau tidur doa, mau makan berdoa. Nah, hal-hal yang kelihatannya kecil dan sepele, tapi kalau kita tidak mulai ajarkan pada mereka dan kita lakukan dalam diri kita sebagai orang tua kepada anak-anak, nanti anak-anak ini sudah menjadi semakin besar, lebih susah, dan nanti mengalami jatuh cinta kepada Tuhan juga lebih susah. Tapi kalau dari kecil udah diperkenalkan Tuhan itu ada, Tuhan itu Yesus, Tuhan itu ada dalam diri kita, Tuhan itu tidak jauh dari diri kita. Apalagi kalau kita berdoa, Tuhan itu sumber hidup kita, Tuhan itu juru selamat kita. Melalui praktekkan dalam hal-hal yang sederhana. Ada masalah atau anak nangis, misalkan jatuh, ya kita jauh. Nah, makanya jangan lari-lari ya. Oke, mana yang sakit? Kita berdoa ya. Dalam nama Tuhan Yesus, ini kaki tidak sakit lagi, jadilah sembuh, kuat. Oke, kamu kuat nak. Nah, hal yang kelihatannya itu dilupakan oleh keluarga Kristen, orang tua Kristen, tapi harus sekarang kita mulai. Seperti ketika saya dan Bapak menerapkan dalam hidup kami saat kami bertobat. Anak kami 3 masih, 1 masih balita, betul-betul baby, nomor 2 kelas 3, nomor 1 itu kelas 5. Tapi sejak bertobat itulah kami terapkan kerajaan Allah, kami pakai, kami kenakan, kami lakukan. Otomatis anak-anak karena hidup di lingkungan seperti itu ya, akhirnya iman mereka, cinta mereka pada Tuhan bertumbuh. Dan sampai dengan saat ini, tapi bukan berarti kemudian tidak ada masalah. Cuma kalau kita sudah bertumbuh, berakar di dalam Tuhan karena sudah melekat sedari kita hidup dalam lingkungan keluarga seperti ini, mereka menghadapi segala masalah itu akan mengerti jalan keluarnya bersama dengan Yesus, dengan iman, dengan doa, dengan bersyukur. Nah, itu semuanya karena pengenalan akan Tuhan. Jadi terapkan kerajaan Allah dari mulai hal yang sesimpel mungkin dilakukan oleh orang tuanya, diajarkan kepada anak-anak. Bahkan dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 jelas dikatakan harus selalu mengajarkan
firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan, tentang pribadi Roh Kudus, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, tentang iman, yang terutama tentang firman-Nya. Nah, itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, inilah cara menerapkan atau menjalankan kerajaan Allah dalam keluarga kita. Puji Tuhan, yuk kita berdoa buat mereka. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk setiap keluarga anak Allah. Biar di dalam keluarga mereka, rumah tangga mereka, ada mesbah Tuhan yang didirikan. Dan mereka punya mesbah keluarga yang indah, yang manis, yang sehati. Dan pengenalan akan Tuhan untuk masing-masing anggota keluarganya terjadi. Sehingga iman mereka bertumbuh dengan sehat, berakar dengan teguh. Dalam nama Yesus Kristus. Dan tidak sungkan, tidak segan, tidak malas antara anggota keluarga kami, terutama orang tua, mengajarkan kebenaran berulang-ulang kepada anggota keluarga yang lain. Dan Tuhan diteruskan kepada anaknya, kepada cucunya yang kemudian, dan seterusnya. Sehingga keluarga ini menerapkan kerajaan Allah yang sungguh-sungguh dalam hidup mereka, dalam rumah tangganya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silahkan kirimkan masalah Anda, kami akan dukung dalam doa, dan kami akan minta hikmat Tuhan untuk jalan keluarnya. Anda boleh WhatsApp ke nomor 0895 6323 58989. Dan kita punya sahabat yang luar biasa, Yesus Kristus. Jangan kecil hati, tetap percaya kepadanya. Amin. Haleluya, amin. Tuhan Yesus